biar zaman berlalu dan dunia menderita, ku tetap pegang salib Kristus. Karena pada salib Kristus di Golgota itu ada cinta yang luar biasa. Pada tangannya yang berlubang paku itu, kita diangkat dari jurang kebinasaan untuk menikmati hidup yang kekal, dan kita ditebus dari segala dosa. Semua karena cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara soal cinta, anak muda pasti tahu istilah bucin. Bucin itu apa? Tidak terlalu kedengaran, orang tua yang lain belum dengar. Bucin itu budak cinta. Bapak Ibu Saudara, orang yang bucin akan rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Demi ketemu pacar, janjian dan sekian, hujan panas tidak jadi halangan. Ada lagu yang bilang begini, demi cintaku padamu, ke gunung pun ku ikut denganmu, samudra pun akan kuseberangi. Demi cinta, orang akan rela melakukan apapun juga. Ibu, pada minggu sengsara yang kelima ini sebuah pertanyaan untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Yesus? Pasti dalam hati kita menjawab, iya, pasti cinta. Tapi ada satu kenyataan, sepanjang 5 minggu sengsara di tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu, sejak minggu sengsara pertama sampai minggu sengsara kelima, hari Minggu pagi itu selalu hujan. Benar ya? Dan karena hujan deras itu, bangku-bangku gereja masih banyak yang kosong di jam 9 pagi. Ibadah tidak bisa dimulai tepat waktu. Banyak orang pilih untuk tinggal di rumah, menikmati tidur yang enak di bawah selimut, apalagi sambil peluk bantal kuning. Hujan membuat rindu kita untuk Tuhan menjadi beku. Kita tidak rela basah, kita tidak mau berusaha dengan payung, mantel, atau bahkan daun pisang kalau orang tua waktu dulu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan terluka karena kehujanan. Kita juga bukan gula yang akan meleleh karena basah. Jadi kalau kita bilang cinta Yesus, sementara untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam baitnya yang kudus saat hujan saja, kita masih perhitungan. Bagaimana bisa itu disebut cinta? Kalau cinta untuk kekasih, samudra pun diseberangi, sampai ke gunung pun ikut serta, hujan panas tidak jadi halangan. Bukan cinta namanya Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada kerelaan untuk berkorban. Dan Yesus mencintai saya Bapak Ibu Saudara dengan cinta yang sangat luar biasa. Minggu yang lalu kita baca dari pembacaan Alkitab di dalam Yesaya 53. Karena cinta Yesus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, Yesus mencintai kita hingga rela terluka dengan begitu banyak hinaan, deraan, cambukan yang harus dialami. Dan pada minggu ini, karena cinta Yesus bagi kita, Ia mengosongkan dirinya, menderita sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang teolog bilang begini Bapak Ibu Saudara, bukan paku yang menahan Yesus di kayu salib, tapi yang menahan Yesus di atas kayu salib adalah cintanya. Cinta Yesus bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini pada minggu sengsara yang kelima, dari bagian Alkitab di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, tema khotbah dari Sinode GKI di Tanah Papua adalah bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Jemaat Tuhan, apa yang Yesus lakukan yang menjadi nasihat Paulus untuk jemaat di Filipi dalam hal bersatu dan merendahkan diri, itu Yesus lakukan karena cinta. Cinta bagi kita.
seperti pemimpin juga sudah tidak sehati dan sepikir. Sudah tidak ada kasih di dalam jemaat. Kita bisa bayangkan keadaan jemaat itu tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di sana. Jadi bahaya atau ancaman perselisihan dan percecokan di jemaat di Filipi itu sudah sangat mengancam kesatuan jemaat, sudah sangat mengancam keutuhan hidup persekutuan jemaat. Paulus tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Dari dalam penjara Paulus menulis surat ini. Waktu itu Paulus juga sedang berhadapan dengan lawan-lawannya yang ingin menjatuhkannya karena menghambat Injil Kristus. Tapi Paulus tetap menulis surat untuk jemaat di Filipi karena tidak mau pekerjaan pemberitaan Injil yang ditaburkan di Filipi menjadi sia-sia. Karena kalau demikian, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Paulus yang malu, tapi juga Kristus dipermalukan karena keadaan yang tidak sehati dan tidak sepikir, tidak bersatu di dalam jemaat di Filipi. Paulus bilang, kalau sehati dan sepikir itu berarti jemaat menyempurnakan sukacitanya meskipun ia sedang menderita karena pekerjaan pemberitaan Injil di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa saja nasihat Paulus untuk jemaat di Filipi yang juga menjadi nasihat bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara pada perayaan Minggu Sengsara yang kelima hari ini? Jemaat Tuhan, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau ada kasih Kristus, kalau ada cinta, pasti kita hanya berkorban dan mengutamakan kepentingan orang yang dicintai. Tapi kalau tidak ada kasih, maka yang ada adalah egois, yang ada adalah menunjukkan kehebatan diri sendiri. Itu banyak terjadi di dalam gereja. Ada yang bilang, tanpa saya kegiatan ini tidak bisa sukses. Karena saya yang jadi panitia, maka acara itu sukses. Bapak Ibu Saudara, orang yang mencari pujian bagi dirinya belum hidup di dalam Yesus dan tidak memiliki cinta Yesus. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati sepikir dengan cara bersikap rendah hati, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Nah, ini sama sulitnya, sebab manusia cenderung untuk mencari penghormatan bagi diri sendiri, apalagi atas nama harga diri. Manusia cenderung untuk mengambil kuasa dan menunjukkan pengaruh bagi orang lain. Ada banyak perusahaan atau organisasi yang dibangun dengan susah payah jadi lelah, tetapi kemudian menjadi hancur karena yang kemudian generasi yang kemudian memperebutkan kuasa dan warisan. Nah, Paulus mengajak jemaat di Filipi, Bapak Ibu Saudara, untuk sehati sepikir dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Apa yang terdapat pada Kristus? Yaitu berpola pada Kristus yang mengosongkan diri. Apa maksudnya mengosongkan diri? Kata asli dari mengosongkan diri ini adalah emosis. Mengosongkan diri ini bukan berarti Yesus jadi manusia dan sudah tidak ada lagi keilahian dalam diri Yesus. Tidak. Tapi mengosongkan diri adalah Yesus rela membungkuk serendah-rendahnya. Yesus melakukan lebih daripada itu. Dia pencipta, tapi rela menjadi sama dengan ciptaannya. Dia Allah yang tidak terbatas, tapi mau lahir menjadi manusia yang terbatas. Dia Kristus yang mulia, yang punya kedudukan istimewa, Raja di atas segala raja, tetapi tidak mempertahankan keilahiannya itu untuk suatu perlakuan yang istimewa. Sebenarnya itu kuasa ilahi pada Yesus. Allah yang Maha Kuasa itu dapat saja menunjukkan kealahannya dengan cara yang spektakuler untuk menyelamatkan manusia. Tapi Allah luar biasa dan cintanya memilih jalan kita, bahkan rela terluka sampai mati di kayu salib. Yesus hanya melakukan kehendak Bapanya dan demi cintanya Ia mati untuk saudara dan saya. Dan itu mari pada perayaan Minggu Sengsara yang kelima ini, saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita diajak untuk memiliki cinta Yesus di dalam hati.
yang membumi, yang mengikat kehidupan persekutuan sesama pelayan, yang mengikat kehidupan persekutuan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tanpa cinta Kristus, kita tidak dapat rela berkorban untuk melakukan pekerjaan pelayanan, untuk menunjukkan kasih di tengah keluarga, untuk bekerja dengan sukacita. Bapak Saudara, minggu sengsara yang kelima dalam liturgi gereja disebut Minggu Laetare. Minggu Laetare itu artinya bersukacita. Ini menarik sekali, sebab di tengah-tengah 7 perjalanan minggu sengsara kita menghayati derita Kristus, tetapi pada minggu kelima kita diajak untuk bersukacita, sama seperti ketika Paulus sedang berada di dalam penjara menderita karena pekerjaan pemberitaan Injil, tapi yang mengajak jemaat di Filipi bersukacita senantiasa, tetap bersukacita di dalam derita. Ini hanya bisa kita lakukan kalau kita punya cinta Yesus di dalam hidup kita. Kalau tidak ada cinta Yesus, hujan sedikit pun tidak bisa datang ke gereja. Tapi kalau ada cinta itu yang mengobarkan kita tetap bersyukur dan bersukacita meski dalam derita. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjalani minggu sengsara pertama sampai kelima, dan tidak lama lagi kita akan menyongsong sukacita Paskah. Semua karena cinta Tuhan. Karena itu gaya hidup mengosongkan diri, memberi diri dengan cinta yang luar biasa yang sudah Yesus lakukan, itu harus menjadi gaya hidup kita. Karena apa yang Yesus lakukan, itulah yang membuat Dia ditinggikan, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Yesus yang direndahkan, Yesus yang merendahkan diri, ditinggikan oleh Allah. Maka mari saya Bapak Ibu Saudara berkomitmen bersama untuk memuliakan Allah dalam hidup kita, sehati sepikir, mengosongkan diri seperti teladan Kristus yang telah menderita untuk kita. Kasih-Nya memulihkan hidup kita, kuasa-Nya membangkitkan roh kita untuk menyatakan cinta-Nya dalam hidup, kerja, dan pelayanan.